Jumlah subsidi kalau nanti Lydia ya diulang lagi, belanja subsidi BBM, listrik, LPG itu nanti akan, kalau tidak ada perubahan policy, yaitu artinya volume sesuai dengan yang ada di dalam undang-undang APBN, kurs menggunakan asumsi tapi sekarang deviasi, harga minyak sesuai dengan asumsi tapi juga ada deviasi. Ketiga faktor itu nanti mungkin ini juga sekaligus menunjukkan kembali ya dari 3 pertanyaan. Nampaknya ada pertanyaan yang sudah tahu persis mengenai anggaran, ada yang masih belum dari pertanyaan apakah anggaran ini masuk KL, BUN atau seperti apa. Ini menunjukkan bahwa teman-teman wartawan sudah cukup familiar mana letak anggaran yang akan dilakukan. Tadi seperti yang saya sampaikan, untuk desain program, penjelasannya dan bagaimana eksekusinya itu nanti tim dari tempat apapun akan menjelaskan. Bagaimana kalau itu belum tapi sudah masuk postur, ya kita cadangkan. Ada yang tadi menyebutkan bisa saja di dalam BUN, tapi ini kan masih sampai dengan pertengahan Agustus RUU itu disusun. Jadi nanti kami akan lihat dan sinkronkan bagaimana tim dari Presiden terpilih menyusun program itu, apakah sudah menetapkan dalam bentuk program mana eksekutornya siapa. Itu nanti akan menetapkan bagaimana alokasi itu satu. Kalau belum, ya berarti dia dicadangkan di dalam Bendahara Umum Negara. Tapi tadi pertanyaan dari Maulana, saya nggak tahu kenapa yang kedua kayaknya agak bingung. 71 itu ya semua di dalam postur, jadi tidak ada anggaran berlebih. Kalau di dalam postur itu artinya sudah ada deskripsi alokasi. Semua anggaran yang di dalam undang-undang APBN itu ada deskripsi alokasinya. Jadi tidak ada yang berlebih. Kalau anggaran berubah, nah ini saya sekalian menjawab itu ya tadi mengenai pergerakan rupiah bergerak. Maka waktu kita menyusun undang-undang APBN 2025 dengan asumsi rupiah yang di bawah 16.000, maka akan terjadi pengaruhnya terhadap belanja-belanja yang denominasinya menggunakan currency asing seperti subsidi listrik, subsidi BBM, yang sebagian bahannya adalah impor. Maka nanti ada yang disebut efek rembesan itu dari rupiah yang bergerak ke dalam. Jumlah subsidi kalau nanti Lydia ya diulang lagi, belanja subsidi BBM, listrik, LPG itu nanti akan, kalau tidak ada perubahan policy, yaitu artinya volume sesuai dengan yang ada di dalam undang-undang APBN, kurs menggunakan asumsi tapi sekarang deviasi, harga minyak sesuai dengan asumsi tapi juga ada deviasi. Ketiga faktor itu nanti akan ditagihkan oleh Pertamina dan PLN kepada pemerintah. Setiap kuartal kita kemudian akan meminta BPKP untuk mengaudit. Dan kami akan membayar sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Seperti tahun lalu kita membayarkan sampai kuartal ketiga, karena kuartal keempat itu baru diaudit sudah tahun anggaran selesai. Jadi itu mekanisme nanti akan terjadi. Jadi tahun ini Lydia ya sesuai dengan Undang-Undang APBN 2024. Saya nggak tahu nilai subsidi BBM berapa ya sama itu. Kalau Pak Isa yang lain 300 triliun termasuk LPG dan yang lain-lain. Nanti kita akan lihat alokasi itu memenuhi berapa banyak dari volume yang sudah ditetapkan dengan perubahan harga maupun kurs yang terjadi. Dan ini yang kita sampaikan, sedapat mungkin kita akan membayar sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Saya rasa itu. Untuk efisiensi belanja, Pak Agnes ya, efisiensi belanja itu setiap kementerian lembaga wajib melakukan. Mereka tentu melakukan dengan berbagai hal. Umpamanya kalau PUPR melakukan
nilai konstruksinya bisa lebih rendah dengan procurement yang baik, dan ini kemudian menimbulkan adanya anggaran yang lebih, dan itu tetap bisa safe atau dalam hal ini untuk ditahan. Ini juga merupakan berbagai mekanisme yang akan kita lakukan untuk berbagai kementerian lembaga. Makanya untuk itu procurement dilakukan secara lebih terpusat, dan kemudian juga berbagai nilai procurement yang di bawah yang sudah kita anggarkan itu kemudian bisa menjadi efisiensi yang bisa ditarik untuk kemudian bisa menjadi bahan untuk bagi kita merencanakan belanja ke depan yang lebih baik. Automatic adjustment yang 5% selama ini itu adalah berdasarkan track record rata-rata pelaksanaan anggaran semua KL itu ada di kisaran 95-96. Jadi makanya kita mengatakan 5% itu kita berharap berdasarkan evidence selama ini tidak mempengaruhi prioritas kementerian lembaga. Kemudian untuk berapa jumlahnya nanti mungkin Mas Tommy akan sampaikan. Tanggung jawab kita sekarang ini sebagai pemerintah di akhir masa jabatan Pak Jokowi, saya sebagai keuangannya menyusun APBN 2025. Jadi menurut saya tadi pertanyaan berapa nanti total untuk makan bergizi gratis itu nanti saya serahkan kepada pemerintahan baru. Untuk strategi penerimaan negara seperti saya sampaikan, kita terus melaksanakan program-program termasuk dari sisi legislasi, harmonisasi, undang-undang harmonisasi perpajakan sudah dilakukan. Kita melakukan perbaikan dari sisi administrasi, digitalisasi dengan Cortex. Kita juga menambah jumlah kantor-kantor dari pajak, terutama yang medium tax office itu memiliki kemampuan untuk bisa mengorganize lebih baik dan lebih efisien. Dan nanti kita akan menyampaikan kepada pemerintahan baru apa-apa langkah yang